Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi dengan saya. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan ya. Kita akan belajar tema 1 selamatkan makhluk hidup, subtema 1 tumbuhan sahabatku, pembelajaran 3 muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah membandingkan cara perkembangbiakan pada tumbuhan. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah siswa mampu mengidentifikasi cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dengan benar. Hayo, masih ingat tidak pelajaran kita sebelumnya tentang perkembangbiakan tumbuhan? Yap, benar sekali. Kita sudah belajar tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Selain berkembangbiak dengan cara generatif, tumbuhan juga bisa berkembangbiak dengan cara vegetatif. Apa itu perkembangbiakan vegetatif? Perkembangbiakan secara vegetatif atau tanpa perkawinan, yaitu individu baru berasal hanya dari satu induk saja, sehingga individu baru merupakan bagian tubuh induknya. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Kira-kira apa ya perbedaan kedua jenis perkembangbiakan tersebut? Adakah dari kalian yang tahu? Ya, betul sekali. Perkembangbiakan vegetatif yang terjadi dengan sendirinya tanpa bantuan manusia dinamakan perkembangbiakan vegetatif alami. Sebaliknya, perkembangbiakan vegetatif yang melibatkan bantuan manusia disebut perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami dilakukan dengan cara tunas, umbi, spora, geragi atau stolon, dan rizoma atau akar tinggal. Tunas adalah bagian tumbuhan yang baru tumbuh dari kecambah atau kuncup yang berada di atas permukaan tanah atau media. Tunas bisa tumbuh pada bagian batang, akar, dan daun. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara bertunas adalah cocor bebek, cemara, bambu, dan pisang. Pernahkah kalian melihat titik-titik berwarna coklat yang terdapat pada bagian bawah daun tumbuhan paku? Ya, titik-titik tersebut yang disebut dengan spora. Jika spora jatuh ke tanah, maka akan tumbuh tanaman baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora adalah suplir, jamur, dan tumbuhan paku. Perkembangbiakan vegetatif alami selanjutnya adalah geragi atau stolon. Geragi adalah batang yang merambat di atas tanah. Geragi tersusun atas ruas-ruas yang akan membentuk akar dan tumbuhan baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan geragi adalah rumput teki, arbe, dan stroberi. Pernahkah kalian melihat jahe, lengkuas, temulawak, dan kunyit di dapur rumah kalian? Tentunya sudah ya. Semua tumbuhan tersebut berkembang biak dengan rizoma. Rizoma atau akar tinggal atau akar tongkat adalah batang yang tumbuh di dalam tanah. Di sekitar kita banyak sekali jenis tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi. Jenis umbi antara lain umbi lapis, umbi akar, dan umbi batang. Tentunya kalian sudah sering melihat ibu kalian menggunakan bawang merah, bawang putih, atau bawang bombay untuk memasak. Semua tumbuhan tersebut adalah contoh umbi lapis. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar adalah lobak, singkong, dan wortel. Sedangkan tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang adalah kentang dan ubi jalar. Kita sudah belajar tentang perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan. Sekarang, kita akan mempelajari cara perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan. Caranya antara lain dengan mencangkok, stek, dan merunduk. Mencangkok adalah membuat cabang batang tanaman menjadi berakar. Caranya yaitu, buang sebagian kulit cabang, bersihkan kambiumnya, kemudian balut dengan tanah. Ketika cabang yang dicangkok tumbuh akar,
maka tumbuhan sudah siap untuk ditanam. Contoh tumbuhan yang bisa dicangkok antara lain mangga, jambu air, dan sawo. Pernahkah kalian menanam bunga mawar, melati, atau singkong? Ya, cara menanamnya mudah sekali. Kalian tinggal memotong bagian tumbuhan tersebut lalu menanamnya. Cara seperti itu disebut dengan stek. Bagian tumbuhan yang dipotong dapat berupa batang, daun, atau akar. Cara perkembangbiakan selanjutnya yaitu merunduk. Merunduk dilakukan dengan cara merundukkan cabang tanaman kemudian menimbunnya dengan tanah. Ketika sudah tumbuh akar, cabang dapat dipotong dari induknya dan menjadi tumbuhan baru. Contoh tumbuhan yang dapat dikembangbiakan dengan merunduk adalah apel dan alamanda. Demikian tadi telah kita pelajari tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Nah, tugasnya, coba kalian cari 10 tumbuhan di sekitar kalian, lalu sebutkan cara perkembangbiakan tumbuhan tersebut. Selamat mengerjakan! Semoga materi kali ini bermanfaat ya untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.